Zi dibaca panjang. Kenapa kok zi dibaca panjang? Mim sukunnya sebelah sininya bertemu dengan huruf ain. Kita lihat huruf ya ini kan dia huruf idgham bi gunnah. Nah, tapi ini hukumnya bukan idgham bi gunnah, bukan. Ini hukumnya adalah izhar mutlak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid, ataupun merasa kesulitan di dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan ilmu tajwidnya dengan pelan-pelan, kemudian ditambah media gambar di dalam penjelasannya. Semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya bisa dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Karena dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya dan kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka sudah pasti akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga yang belum lancar bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Selanjutnya kami senantiasa mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berusaha untuk memahami ilmu tajwid Al-Qur'an supaya dapat dipergunakan untuk memperbaiki dan juga melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Kami juga selalu mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika saat ini mungkin ada yang sedang sakit, atau sanak saudaranya atau orang tuanya mungkin ada yang sedang sakit, sama-sama kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkan penyakitnya. Selanjutnya juga kami selalu mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah, sehingganya dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut semoga kita bisa menjadi seorang ahli sedekah, kemudian nantinya semoga bisa beribadah umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya di sini kami merekomendasikan Al-Qur'an yang sangat bagus sekali untuk dimiliki di rumah bagi yang masih belum lancar di dalam membaca Al-Qur'annya. Jadi nanti bagi yang berminat untuk pembelian Al-Qur'an ini bisa langsung melalui video yang kami buat ini, karena produknya telah kami cantumkan di dalam video ini. Jadi silakan klik di bagian produk, mana tahu nanti berminat langsung bisa untuk dimiliki. Ini kami menyarankan, sama sekali kami tidak disponsori ya. Ini kami menyarankan karena kami sudah membelinya dan kami pikir ini sangat bagus sekali untuk dimiliki di rumah. Untuk isi dalam Al-Qur'annya itu bisa Bapak Ibu lihat ya pada media gambar yang kami tampilkan itu. Jadi Al-Qur'an ini telah dilengkapi dengan 2 tulisan Arab. Jadi ada huruf Arab yang disambung, kemudian juga di bawahnya ada huruf Arab yang dipisah-pisah. Kemudian juga telah dilengkapi dengan 2 tulisan Latin di bawahnya. Jadi nanti kita bisa baca dulu tulisan huruf Arab sambungnya. Kalau masih bingung sehingga menyebabkan terbata-bata, baca tulisan Arab yang dipisah-pisah itu. Kemudian kalau masih bingung, baca tulisan Latinnya, tulisan Latin yang dibaca. Kemudian baca lagi tulisan Arab sambungnya. Dengan kita latihan semacam itu, insya Allah akan lebih mempercepat supaya kita bisa lancar di dalam membaca Al-Quran. Kemudian di dalam video ini juga ada beberapa Al-Quran juga yang telah kami cantumkan ya. Kemudian juga ada Al-Quran yang ukuran besar, kemudian juga ada buku-buku tajwid dan lain-lainnya. Nah, nanti berminat, silakan dapat langsung diklik dan dibeli. Baik, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qurannya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwid yang akan kami jelaskan dengan pelan-pelan. Sekarang ini kita masuk pada surah Ali Imran ayat yang ke-56. Marilah kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من nasirin. Sekarang mari sama-sama kita pelajari ya tajwidnya dengan pelan-pelan. Pertama di sini fa'amma. Di sini ada huruf mim bertasydid. Tanda tasydid itu seperti ini. Seperti angka 3 terbalik ke atas atau seperti huruf W. Perhatikan media gambar di samping. Huruf nun yang bertasydid, huruf mim yang bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah. Kemudian bagi yang masih sangat pemula dalam belajar tajwid, yang belum tahu tentang hukumnya idgham, supaya tidak sampai keliru dalam menentukan hukum ya. Karena nanti kalau hanya kami katakan huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah. Nanti yang masih pemula akan mengira berarti semua huruf mim yang ada tanda tasydidnya, semua huruf nun yang ada tanda tasydidnya hukumnya gunnah musyaddadah ya gitu. Akan mengira seperti itu bagi yang belum tahu tentang hukum idgham. Nah, padahal tidak kalau misalkan kemasukan sesuatu. Oleh sebab itu, supaya tidak sampai salah dalam menentukan hukum seperti ini caranya. Nah, di sini kita baca Al-Qur'an nih. Telah kita temukan bahwasanya di sini ada huruf mim yang bertasydid. Tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik ke atas. Supaya tidak keliru kita perhatikan huruf sebelum mim bertasydid. Kalau sebelum itu berarti yang berposisi sebelah sininya nih ya nih. Ini kan mim bertasydid nih, ya sebelah sininya nih, di sininya nih. Enggak ada kan di sini huruf nun sukun, di sini enggak ada kan di sini tanwin. Enggak ada juga kan di sini huruf mim sukun. Nah, maka berarti ini huruf mim yang ada tanda tasydidnya ini hukumnya gunnah musyaddadah. Maka cara membacanya kita gunnahkan. Kita gunnahkan tuh ya kita dengungkan, maksudnya sama saja. Jadi di bagian fa'am, suaranya itu kita tahan ya, kita panjangkan sejenak. Fa'am seperti itu. Fa'ammalladzi. Di sini ada hukum alif lam syamsiyah. Nah, sekarang perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam, setelah huruf alif lam itu bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Huruf lam, coba perhatikan huruf lam. Huruf lam itu termasuk kan salah satu daripada 14 huruf syamsiyah. Nah, maka ini alif lam bertemu dengan huruf lam. Huruf syamsiyahnya mana? Huruf lam yang ada tanda bacanya ini. Nah, maka ini hukumnya alif lam syamsiyah. Nah, tadi kan kami katakan huruf alif lam. Kok ini huruf lamnya cuma satu gitu kan? Nah, ini huruf alifnya itu yang ini ya. Nah, kemudian alifnya di sini nih hamzah wasol ya. Nah, jadi kalau misalkan kita memulai dari hamzah wasol ini dibaca huruf alifnya dia jadi hamzah wasol. Nah, ini hamzah wasol alifnya. Nah, alifnya itu yang ini. Kemudian huruf lam yang satunya tuh mana gitu. Nah, di sini huruf lam ini bertasydid. Nah, kita ingat-ingat bagi yang belum tahu nih gitu ya. Kalau ada huruf yang bertasydid itu kalau diurai maka dia ada 2 huruf. Nah, maka di sini huruf lam ini bertasydid, berarti di sini ada 2 huruf lam. Maka huruf alifnya yang ini, ada huruf lam yang satunya lagi, baru ada huruf lam yang ada tanda bacanya, ini huruf syamsiyahnya gitu. Maka dari segi hukum tetaplah alif lam syamsiyah. Kalau masih bingung, diingat-ingat aja tuh, diingat-ingat saja. Kalau ada bacaannya alladzi, alladzi yang seperti ini ya, seperti ini ya. Nah, alladzi ini seperti ini nih. Nah, ingat-ingat aja, ini hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Nanti kalau kalau misalkan masih bingung, nanti di sini kami jelaskan lagi. Nah, kalau di sini nanti dia lebih mudah untuk kita memahaminya nanti. Nah, fa'ammalladzi, zi dibaca panjang. Kenapa kok zi dibaca panjang gitu? Perhatikan media gambar di samping.
Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau rumus mad asli. Jadi mad tabi'i atau mad asli itu memiliki 3 huruf mad. Jadi huruf mad itu jumlahnya ada 3. Apa saja huruf-huruf mad itu? Rumus 1 yang warna hitam, huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh. Jadi kalau baca Al-Quran ada huruf ya sukun sebelumnya ada harokat kasroh. Huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Rumus 2 yang warna hitam, huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Jadi kalau ada huruf waw sukun sebelumnya ada harokat dhammah, huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Rumus 3 yang warna hitam, huruf alif sebelumnya harokat fathah. Jadi kalau ada alif sebelumnya ada huruf yang memiliki harokat fathah maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Kemudian di dalam Al-Quran itu huruf-huruf mad itu bisa ditulis dalam bentuk seperti yang warna-warna hitam itu. Yang maksudnya itu dari segi tulisan huruf madnya itu tampak kelihatan dia seperti itu. Kemudian nantinya di dalam Al-Quran itu juga untuk menunjukkan tanda panjang, huruf-huruf madnya itu bisa juga tidak ditulis dalam bentuk seperti yang warna-warna hitam itu, namun huruf madnya itu dikira-kirakan ditulis dalam bentuk seperti yang warna-warna biru itu untuk menunjukkan tanda panjang. Jadi pada dasarnya yang warna-warna biru itu adalah jelmaan daripada yang warna-warna hitam. Kalau pada mad tabi'i, kalau yang warna-warna biru itu kan huruf madnya dia tidak tampak, dikira-kirakan. Bahwasanya kalau ada tanda seperti ini pada mad tabi'i, ada tanda seperti yang warna biru itu pada mad tabi'i, berarti itu dikira-kirakan bahwasanya di situ ada huruf mad seperti itu, sesuai dengan kolomnya masing-masing. Sedangkan dzi dibaca panjang, penjelasannya terletak di rumus 1 yang warna hitam. Tadi kan cara kita memahami rumus 1 yang warna hitam. Kalau kita baca Al-Quran ada huruf ya sukun. Sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya dibaca panjang. Baris miring di bawah tuh harokat kasroh. Kalau titik-titik di sini tuh maksudnya itu letaknya huruf yang dibaca panjang sebab dia memiliki harokat kasroh tadi, karena ada huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh gitu. Contoh dalam bacaan tuh seperti ini. Jadi kalau kita baca Al-Quran kita lihat di sini ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun di sini ada ini nih, ada harokat kasroh. Baris 1 di bawah huruf ini harokat kasroh, atau biasanya juga disebut dengan tanda baca kasroh atau baris kasroh, itu maksudnya sama saja yakni kasroh. Ada huruf ya, ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya dibaca panjang, sehingganya dzi dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat sesuai rumus 1 yang warna hitam. Fa'ammalladzina kafaru, huruf ra memiliki harokat dhammah ya, maka ini huruf ra kita baca tebal, kita baca tafkhim sehingga pangkal lidah kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Kemudian ru dibaca panjang. Kenapa kok ru dibaca panjang? Sekarang perhatikan rumus 2 yang warna hitam. Kami ulangi lagi cara memahami rumus 2 warna hitam. Di rumus 2 warna hitam dapat kita lihat di situ ada huruf waw sukun. Jadi kalau kita baca Al-Quran ada huruf waw sukun, sebelum waw sukun ada harokat dhammah, ada tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah tersebut dibaca panjang. Begitu. Contoh dalam bacaan Al-Quran itu seperti ini. Ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun sebelah sininya nih ada ini nih, ada harokat dhammah. Ini namanya harokat dhammah atau tanda baca dhammah. Ada huruf waw sukun, sebelumnya ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang, sehingganya ru dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat sesuai rumus 2 warna hitam. Kafaru fa'u'adzibuhum. Di sini ada huruf mim sukun, ini huruf mim tanda sukun tuh seperti ini. Setelahnya di sini huruf ain. Mim sukunnya sebelah sininya bertemu dengan huruf ain. Perhatikan media gambar di samping. Kalau kita membaca Al-Quran itu, setiap bertemu dengan huruf mim sukun, maka di situ terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Hanya saja hukum mim sukun itu dia lebih ringkas karena cuman ada 3 bentuk hukum.
Pertama, kalau ada mim sukun bertemu dengan huruf ba yang kotak nomor 1 itu hukumnya ikhfa syafawi. Kotak nomor 2, kalau ada mim sukun bertemunya dengan huruf mim, hukumnya idgham mimi. Yang nomor 3 ada bacaannya idhar syafawi. Baca keterangannya itu ya. Kalau ada mim sukun tidak bertemu dengan huruf ba, tidak juga bertemu dengan huruf mim, maka semua hukumnya namanya adalah idhar syafawi. Contoh kayak gini nih. Ini mim sukun, setelahnya di sini huruf apa? Huruf ain, di sini huruf ain, bukan huruf ba, bukan huruf mim ini. Maka hukumnya idhar syafawi. Dibaca jelas, tidak berdengung, baca pendek saja. Buhum adza, seperti itu. Za dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 3 warna hitam. Cara kita memahami rumus 3 yang warna hitam. Di rumus 3 warna hitam di situ ada alif. Jadi kalau kita baca Al-Quran ada alif. Sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Begitu cara memahami rumus 3 warna hitam. Makanya di rumus 3 warna hitam di situ kan ada alif, sebelumnya ada tanda baca fathah tuh ya gitu. Contoh dalam bacaan Al-Quran tuh seperti ini. Baca Al-Quran kita bertemu dengan alif. Alif nih. Sebelum alif sebelah sininya ada ini nih. Ada harokat fathah. Huruf yang memiliki harokat fathah ini huruf apa? Huruf dzal. Nah, huruf dzal inilah yang kita baca panjang. Karena ada alif, sebelumnya ada harokat fathah. Nah, huruf yang memiliki harokat fathahnya ini dibaca panjang. Sehingga dza dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat sesuai rumus 3 warna hitam. Adzaban syadi, tanwin setelahnya huruf shin. Namun sebelum itu perhatikan dulu media gambar di samping. Kalau kita membaca Al-Quran, setiap, ingat ya kalimatnya tuh setiap. Setiap kita membaca Al-Quran ya, ketika kita baca Al-Quran, setiap bertemu dengan huruf nun sukun atau setiap bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin bentuknya ada 3 tuh. Nomor 1 baris 2 miring di atas huruf, namanya fathatain. Nanti ada baris 2 miring di bawah huruf kasrotain. Dan yang satunya lagi yang nomor 3 itu dhammatain. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, setiap bertemu dengan huruf nun sukun atau setiap bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Nah, jadi di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, maka di situ terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Jadi nun sukun atau tanwin itu bertemu dengan huruf apa? Ketahui hurufnya, maka kita bisa menentukan hukum tajwidnya seperti itu. Nah, kecuali nanti kalau ada tanwin setelahnya hamzah wasol, nanti itu ada pembahasan tersendiri cara membacanya kayak gitu, cara membacanya kalau misalkan ada tanwin setelahnya hamzah wasol seperti itu. Contohnya kayak gini nih. Di sini ada tanwin, salah satu tanda baca tanwin yakni fathatain, baris 2 di atas huruf. Berarti di sini terjadi hukum tajwid gitu. Untuk menentukan hukum tajwidnya perhatikan huruf setelahnya. Di sini tanwin, setelahnya di sini huruf shin. Nah, huruf shin inilah yang harus kita ketahui huruf apa dia gitu, supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Perhatikan media gambarnya. Huruf shin itu termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Jadi huruf ikhfa hakiki itu jumlahnya ada 15. Supaya kita bisa menguasai hukum ikhfa hakiki, maka huruf-hurufnya harus kita hafal. Itu kan hurufnya ada 15 itu. Kalau misalkan kita hafal sekaligus, sekali duduk langsung pengen hafal, apalagi ya bagi yang sudah tidak muda lagi usianya gitu, mungkin akan kesulitan menghafalnya. Makanya bertahap saja. Habis sholat hafal 2 huruf atau 3 huruf. Habis sholat hafal lagi 2 huruf. Hari kedua sudah hafal 15 huruf itu gitu. Dan huruf shin ini dia masuk pada ikhfa hakiki awsat. Kenapa kok dikatakan awsat? Karena dari segi makhorijul huruf, antara huruf nun dengan huruf shin itu dia di tengah. Tidak jauh juga tidak dekat ya, di tengah. Di tengah-tengah. Maka dikatakan ikhfa hakiki awsat. Huruf nunnya mana? Di sini kan gak ada huruf nun. Nah, ini tanwin nih.
Tanwin itu kalau kita ucapkan ada huruf nun sukun tuh di ujungnya tuh. Ini kan seharusnya kita baca ban, ban. Nah, ada bunyi huruf nun sukunnya kan di ujungnya itu. An, in, un, ban, bin, bun. Nah, jadi ada. Kalau tanwin itu dari segi tulisan dia nggak ada huruf nunnya, tapi ketika kita ucapkan dia ada, tampak huruf nunnya, ada jelas kelihatan. Nah, ini kan ban, ada kan huruf nun sukunnya di ujungnya itu ban, ada kan. Nah, maka itu dari segi makharijul huruf dia di tengah-tengah. Di tengah, tidak jauh juga tidak dekat. Cara membaca ikhfa hakiki itu dibaca dengan samar. Jadi bunyi nun sukun atau bunyi tanwinnya itu dibaca samar. Disamarkan kemudian dengan kita bersiap-siap untuk masuk ke huruf ikhfanya gitu. Kemudian didengungkan. Jadi disamarkan juga didengungkan atau digunakan. Jadi ini jangan kita baca azaban, tapi kita samarkan azaban, kemudian di bagian baunya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak ya, kira-kira sepanjang 2 harokat, kita gunakan, kita dengungkan. Azaban syadi, dibaca panjang. Kenapa kok dibaca panjang? Pasti di sini Bapak Ibu sudah tahu. Jadi untuk di sini media gambar tidak kami tampilkan lagi supaya kita juga bisa langsung latihan, mengingat, mengetahui tanpa bantuan media gambar. Kenapa kok dibaca panjang? Pasti Bapak Ibu harusnya sudah tahu. Penjelasannya sama dengan the ini tadi. Kenapa kok the dibaca panjang? Tadi di sini sudah kami jelaskan dengan pelan-pelan. Kenapa kok dibaca panjang? Karena di sini ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun, huruf ya sukun atau huruf ya mati. Sebelum ya sukun di sini ada ini nih, ada huruf yang memiliki harokat kasrah. Ada harokat kasrah nih. Huruf yang memiliki harokat kasrahnya huruf dal. Huruf dal yang dibaca panjang. Ada huruf ya sukun sebelumnya harokat kasrah. Maka huruf yang memiliki harokat kasrahnya dibaca panjang. Sehingga dibaca panjang mad tabi'i, panjang 2 harokat sesuai dengan rumus 1 yang warna hitam. Syadidan, tanwin setelahnya huruf fa. Di sini ada tanwin lagi. Nah, berarti terjadi hukum tajwid lagi. Dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Di sini huruf fa. Huruf fa ini huruf apa gitu. Kita lihat lagi, huruf fa masih termasuk pada ikhfa hakiki awsat. Jadi kita baca samar disertai dengan dengungan, disertai dengan gunnah. Syadidan fid dunya. Di sini ada alif lam setelahnya huruf dal. Nah, perhatikan huruf dal termasuk salah satu daripada 14 huruf syamsiah. Maka ini alif lam bertemu dengan huruf dal, dikarenakan huruf dal ini huruf syamsiah, maka hukumnya alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah itu disebut juga dengan idgham syamsiah. Karena cara membaca huruf lamnya itu dibaca idgham syamsi. Lamnya lam syamsi, lamnya lam syamsiyah. Cara membaca dibaca idgham syamsi. Maksudnya dibaca idgham itu cara membacanya itu dari fi langsung masuk ke huruf syamsiyahnya ini. Fid dunya. Jadi jangan bingung. Ini sering ya yang belum lancar baca Al-Qur'an biasanya bingung, dia akan bertanya-tanya, ini kok huruf kok nggak ada tanda bacanya gitu. Gimana cara bacanya hurufnya nih gitu, nggak ada tanda bacanya nih huruf lamnya gitu. Ini huruf lamnya nggak ada tanda bacanya, berarti ya nggak dibaca, dilewatin, langsung masuk lagi ke huruf dal ini gitu. Fid dunya. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an itu ya bertemu dengan huruf lam, kok huruf lamnya itu dia nggak ada tanda bacanya, nggak ada barisnya huruf lamnya nih gitu ya, nggak ada harokatnya nih huruf lamnya nih. Nah, maka itu lam syamsiyah. Fid dunya. Nah, di sini ada huruf nun sukun. Berarti terjadi hukum tajwid lagi. Kan tadi kami katakan itu, di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, di situ terjadi hukum tajwid kayak gitu. Nah, ini nun sukun setelahnya huruf ya. Kalau kita lihat huruf ya ini kan dia huruf idgham bi gunnah. Nah, tapi ini hukumnya bukan idgham bi gunnah, bukan. Ini hukumnya adalah izhar mutlak. Nah, perhatikan media gambar di samping. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an bertemu dengan 4 kalimat di samping itu ya, 4 kata di samping itu, maka itu hukumnya adalah izhar mutlak. Nah, ini salah satunya nih pada kata dunya. Nah, ini izhar mutlak karena
huruf non sokonnya bertemu dengan huruf ya dalam satu kata. Nah, maka dia idhar mutlak. Dunya. Jangan dikatakan ini idgham bi gunnah. Jadi idgham bi gunnah itu ada pengecualian kayak gitu pada 4 kalimat di samping itu. Nah, ini kita baca jelas dunya hukumnya idhar mutlak. Jadi 4 kalimat di samping itu harus dihafal ya supaya kita bisa ingat dan tahu tentang idhar mutlak ini. Makanya ketika kami menjelaskan tentang hukum idgham bi gunnah tuh biasanya selalu kami katakan dikecualikan ya pada izhar mutlak seperti itu. Dunya, ya kenapa kok ya dibaca panjang? Ini di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi. Penjelasannya itu sama dengan ini dza. Kenapa kok dza dibaca panjang gitu? Kalau pada media gambar tadi itu penjelasannya itu di rumus 3 yang warna hitam. Bedanya kalau ini alifnya enggak disambung, kalau ini alifnya disambung gitu. Kalau ini kan setelahnya huruf dzal, mana bisa disambung huruf dzal. Kalau ini kan huruf alif setelahnya huruf ya bisa disambung. Nah, penjelasannya sama. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an bertemu alif nih. Sebelum alif ada ini nih, ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Misalnya ya dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Kalau pada media gambar tadi itu di rumus 3 warna hitam penjelasannya. Wal alif lam setelahnya huruf hamzah. Bagi yang belum tahu, kalau ada huruf alif tapi ada tanda bacanya, maka itu adalah huruf hamzah. Nah, ingat ya, kalau ada huruf alif ada tanda bacanya itu huruf hamzah. Berarti kan dia gambar di samping. Huruf hamzah itu termasuk salah satu daripada 14 huruf qamariyah. Jadi kalau ada alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Nah, maka ini alif lam bertemu dengan huruf hamzah ini huruf qamariyah, maka ini hukumnya alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan idhar qamariyah karena cara membaca huruf lamnya dibaca idhar qamari. Lamnya lam qamariyah. Jadi nanti kalau belajar ini dinamakan alif lam qamariyah, ini idhar qamariyah itu maksudnya sama saja gitu. Nah, karena cara membaca huruf lamnya dibaca idhar, dibaca jelas, dibaca terang, seterang qamar. Wal a seperti itu. Kemudian a dibaca panjang, ini namanya adalah mad badal. Jadi pembahasan mad badal ini secara lengkapnya telah kami buatkan videonya. Jadi silakan lihat di bagian playlist video yang telah kami buat dalam video ini, dalam channel ini gitu. Di bagian playlist video dapat kita lihat pembahasan tentang mad badal. Jadi mad badal itu terjadi hanya pada huruf hamzah yang dibaca panjang saja karena adanya huruf mad yang sebelumnya hamzah atau hamzah yang mendahului daripadanya huruf mad seperti atau huruf mad sebelumnya hamzah. Nah, ini kan berarti di sini tuh dapat kalau ada harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini, maka di sini dapat kita kira-kirakan bahwasanya di sini ada alif. Sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, dan ini yang memiliki harokat fathahnya adalah huruf hamzah, maka terjadilah mad badal kayak gitu. Ini bisa kita masukkan ke rumus 3 yang warna hitam kalau pada mad tabi'i. Hanya saja karena ini huruf hamzah yang dipanjangkan, maka terjadi mad badal. Jadi mad badal itu terjadi hanya pada huruf hamzah yang dibaca panjang saja gitu, karena dia memiliki tanda panjang gitu. Karena adanya huruf mad sebelumnya hamzah, atau bisa kita balik, adanya hamzah yang mendahului daripadanya huruf mad seperti itu. Nah, kalau misalkan masih bingung, lihat itu media gambar tulisan Al-Qur'an yang kami tampilkan di samping itu, yang kami kasih tanda panah. Nah, di situ kan dapat kita lihat itu ya. Bahwasanya di situ ada alif, sebelum alif ada huruf hamzah yang memiliki harokat fathah. Nah, yang dipanjangkan itu hamzah, maka hamzahnya dibaca panjang kayak gitu. Mad badal panjangnya 2 harokat. Wal akhirah, huruf ra memiliki harokat fathah, maka huruf ra juga dibaca tafkhim, dibaca tebal. Wal akhirah, ini kalau misalkan kita berwakaf di huruf ta marbutah, kita baca wal akhirah. Jangan dibaca wal akhirat, jangan, tapi kita baca wal akhirah. Tapi kalau misalkan kita wasolkan, baru huruf ta yang dibaca wal akhirati wa ma begitu. Nah, jadi gini, kalau kita bertemu dengan huruf di atasnya ada huruf ta, di bawahnya ada huruf ha, huruf ta marbutah namanya. Jadi cara kita membaca
huruf ta marbutoh itu kalau misalkan kita berwakaf, kita berhenti tepat di huruf ta marbutoh, maka yang dibaca huruf h-nya, yang dibaca huruf h yang di bawah ini. Kalau kita berhenti di huruf ta marbutoh, kita baca wal akhirah, huruf h yang dibaca. Tapi kalau kita wasolkan, ya tidak berhenti kita di huruf ta marbutoh, maka yang dibaca huruf ta. Wal akhirati wa mati wa ma. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda wakaf. Bentuknya itu shad dengan lam yang bermakna al-waslu aula. Jadi maksudnya itu diwasolkan lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, maka yang lebih utamanya itu kita wasolkan, kita sambung bacanya, kita lanjutkan, kita teruskan, nggak berhenti, kita nggak berwakaf, itu lebih utama. Tapi kalau misalkan kita mau berwakaf juga tidak apa-apa, karena mungkin napas kita nggak sampai misalnya gitu ya, silakan, boleh saja. Tapi di sini maknanya itu diwasolkan lebih utama. Kemudian wama, kenapa kok ma dibaca panjang? Sama lah dengan ya ini. Kenapa kok ya dibaca panjang? Karena di sini ada alif, sebelumnya ada harokat fathah. Sehingga ma dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat sesuai dengan rumus 3 warna hitam kalau pada media gambar tadi. Lahum, mem sukun setelahnya huruf mem. Harusnya di sini Ibu sudah tahu nih apa hukumnya nih kayak gitu. Nah, perhatikan media gambar di samping. Perhatikan yang di kotak nomor 2. Ada, kalau ada mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka hukumnya adalah idgham mimi. Sehingga ini bunyi mimnya dimasukkan ke huruf mim sini. Jadi jangan bingung ya. Mimnya ada 2 kok bunyinya cuma 1 ya, karena mim yang mim sukunnya ini dia masuk melebur ke huruf mim yang ini gitu. Kemudian ini kita gunakan, kita dengungkan lahum seperti itu. Kemudian di sini nun sukun, setelahnya di sini huruf nun. Nah, ini bisa dinamakan dengan idgham mutamatsilin shaghir, bisa juga dinamakan dengan idgham bi gunnah gitu. Nah, kita bahas dulu satu-satu. Yang perlu untuk kita ingat dulu, di sini ada nun sukun, berarti di sini terjadi hukum tajwid gitu. Dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Nun sukun bertemu dengan huruf nun. Perhatikan huruf nun termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Maka ini nun sukun bertemu dengan huruf nun, hukumnya adalah idgham bi gunnah. Nah, kemudian ini juga bisa dinamakan dengan idgham mutamatsilin shaghir. Jadi bertemunya 2 huruf yang sama, huruf yang satunya ini sukun nih, yang satunya ini berharokat nih ya, bisa juga dinamakan dengan idgham mutamatsilin shaghir. Nah, kemudian cara membacanya yakni kita masukkan dengan memasukkan kemudian digunakan. Nah, jadi bunyi nun sukun masuk ke huruf sini. Minna begitu. Kemudian digunakan, maka di bagian minnya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak ya. Minna, kita tahan sebentar kira-kira sepanjang 2 harokat. Kemudian na dibaca panjang. Kenapa kok na dibaca panjang? Perhatikan dulu rumus 3 yang warna biru pada mad tabi'i. Kami ingatkan kembali bahwasanya berarti kalau rumus 3 yang warna biru itu berarti pada dasarnya adalah rumus 3 yang warna hitam. Nah, tadi sudah kami ingatkan ya. Kalau yang warna biru itu pada dasarnya adalah yang warna hitam, sesuai dengan kotaknya masing-masing. Kenapa kok na dibaca panjang? Jadi kalau baca Al-Quran bertemu dengan huruf, di atas huruf ada tanda seperti ini. Ada tanda harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini. Nah, maka huruf tersebut dibaca panjang lah. Sama kayak ini A ini tadi nih. A dibaca panjang karena ada ini tandanya nih. Cuman kalau ini mad badal karena dia huruf hamzah yang dibaca panjang. Kalau ini mad tabi'i, yang ini huruf nun nih, bukan huruf hamzah ini. Maka ini mad tabi'i. Nah, jadi kalau ada mad tabi'i yang berbentuk, yang dikasih tanda berbentuk alif kecil berdiri seperti harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini, maka di sini dapat kita kira-kirakan bahwasanya di sini ada huruf alif yang sebelumnya ada harokat fathah begitu. Nah, kita masukkan ke rumus 3 yang warna hitam. Kalau masih bingung, perhatikan media gambar yang kami tampilkan itu. Nah, dapat kita lihatkan di situ bahwasanya di situ ada alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, dan huruf yang memiliki harokat fathahnya adalah huruf nun, karena huruf nun yang dibaca panjang seperti itu. Kalau masih bingung, kita pahami dulu yang mudah-mudahnya dulu supaya enggak merasa sulit ya gitu. Huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Nah, udah gitu. Kalau misalkan masih bingung, supaya tidak merasa kesulitan, nanti kalau merasa kesulitan malah berhenti untuk belajar gitu. Jadi kita pahami dulu yang mudah-mudahnya dulu.
Mad tabi'i panjang 2 harokat. Huruf ra memiliki harokat kasrah, ini huruf ra dibaca tipis sebagai tarkik. Kemudian rin dibaca panjang, ini karena tadi kita membacanya berwakaf di huruf nun, maka dia menjadi mad arid li sukun, dari mad tabi'i menjadi mad arid li sukun. Tapi kalau misalkan kita tidak berhenti di huruf nun, ya ri tetap menjadi mad tabi'i panjang 2 harokat. Tapi karena tadi bacanya berwakaf di huruf nun, maka ri menjadi mad arid li sukun. Nah, pertama yang perlu untuk kita ketahui dulu, kenapa kok ri dibaca panjang? Apa tanda panjangnya ri? Nah, pasti di sini Bapak Ibu sudah tahu kenapa kok ri dibaca panjang, tanda panjangnya apa. Nah, penjelasannya itu sama lah, kenapa kok di dibaca panjang gitu kan. Kenapa kok di dibaca panjang, sama. Karena di sini ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada ini, ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang, sehingga ri dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat pada awalnya, sesuai dengan rumus 1 yang warna hitam. Kemudian mad tabi'inya itu rumus satu yang warna hitam kalau pada media gambar yang telah kami tampilkan tadi ya. Kemudian mad tabi'inya itu bertemu dengan huruf yang disukunkan. Huruf yang disukunkannya adalah huruf nun. Ri ditambah huruf nun yang disukunkan dibaca rin. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun itu boleh dibaca dengan panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu dalam setiap kita membaca Al-Quran, jika kita bertemu dengan mad arid li sukun, maka semua mad arid li sukunnya itu kita baca sama panjangnya. Kalau ada mad arid li sukun, kita panjangkan 2 harokat. Semua kita panjangkan 2 harokat. Kalau 4, semua kita panjangkan 4 harokat. Gitu. Harus konsisten. Huruf yang disukunkannya adalah huruf nun. Ini kalau kita berwakaf, berhenti kita di huruf nun, kita baca rin. Jangan dibaca rina, na baru berhenti, jangan, salah. Tadi kita baca rin. Mengapa begitu? Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita itu berwakaf, ya, berhenti kita di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan, kita matikan. Ini kita baca Al-Quran, berhenti di huruf nun. Untuk di sini huruf nun tidak dibaca panjang. Kalau berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, hurufnya kita matikan, sehingganya kita baca rin. Seperti itu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ.